Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ejal Channel. Halo kawan-kawan, halo teman-teman. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia kali ini, saya akan menyampaikan mengenai tentang kegiatan kami di lahan budidaya cabai, di mana pada kesempatan pagi hari ini agak berbeda ya. Saya akan update mengenai tanaman cabai dan membahasnya lebih mendalam. Pada pagi hari kali ini saya di sini pagi tadi melakukan proses pemupukan, dan ketika melakukan proses pemupukan tanaman cabai yang kita temui semacam ini ya, ini artinya gagal panen ya. Ketika cabai sudah terserang dalam bentuk semacam ini, itu menandakan cabai sudah tidak laku untuk dijual, alias zong, tidak bisa diperjualkan. Dan ini kita lakukan untuk kita buang, kita ambil untuk kita buang. Nah kawan-kawan ya, cabai ini kalau ketika sudah tua warnanya akan berubah menjadi merah. Nah ketika merah, nah tanaman cabai semacam ini kan kawan. Sebagian tanaman cabai kami ada yang merah masih layak dikonsumsi, itu bisa kita jual atau kita ambil. Tapi yang sudah bentuknya kayak gini itu tidak bisa kita jual ataupun kita pergunakan lagi ya kan kawan. Nah ini terjadi ketika pada musim kemarau, tepatnya musim kemarau. Nah di musim kemarau semacam ini cabai ini tidak lagi namanya terserang penyakit antraknos ataupun patek, akan tapi melainkan cabai ini terserang namanya lalat buah. Lalat buah itu biasanya berkembang biak, mereka akan berkembang biak dengan cara melakukan penetrasi telurnya ke dalam buah-buah cabai yang kita budidayakan, terutama buah yang merah semacam ini mendekati matang. Karena apa? Karena cabai ketika mendekati matang semacam ini biasanya kulit dari buah cabai tersebut itu lebih empuk ya dibandingkan yang hijau. Karena hijau ini biasanya lebih keras semacam itu. Nah telurnya itu kawan-kawan akan masuk ke dalam buah cabai yang merah. Ketika masuk dalam buah cabai yang merah, nantinya tanaman cabai tersebut akan menetas sebuah larva dari lalat buah tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga yang terjadi adalah tanaman cabai akan seolah-olah membusuk semacam ini kan kawan. Nah ini proses pembusukan kayak gini terjadi karena apa? Karena yaitu telurnya berada di dalam buah, dan di dalam buah ini akan keluar larva-larva lalat buah yang memakan daging buah dari tanaman cabai ini, sehingga tanaman cabai pada busuk dan pada mati. Nah ini ciri-cirinya ditandai dengan kayak gini kan kawan ya. Jadi kalau bedanya antraknos dengan serangan lalat buah ini, kalau antraknos itu kelihatan jamurnya kan biasanya bentuknya bundar-bundar atau bintil-bintil ya, kecil-kecil, semakin lama semakin membesar di buah cabai. Akan tetapi kalau ini bentuknya masih kayak gini ya, dan yang jelas ini membusuknya memanjang kayak gini modelnya ya, dari serangannya kayak gitu. Jadi kalau antraknos itu biasanya kelihatan sporanya ya, kelihatan jamurnya. Kalau ini tidak kelihatan jamurnya tapi membusuk. Nah itu disebabkan karena serangan lalat buah. Serangan lalat buah inilah yang menjadikan tanaman cabai, buah-buah cabai kita tidak layak untuk kita jual dan kita konsumsi. Nah, salah satu teknik penanganannya kan kawan, kalau melihat cabai yang kayak gini, kan kawan silahkan ambil dan kan buang jauh-jauh dari tempat budidaya cabai kawan-kawan. Karena apa? Karena nantinya ini yang kita takutkan di tempat budidaya cabai kawan-kawan itu akan terjadi perkembangbiakan lalat buah di tempat kawan-kawan. Sehingga apa? Sehingga tanaman cabainya makin lama buahnya itu makin banyak terserang lalat buah semacam ini. Dan di sisi lain kawan-kawan, jika kondisi
lalat buah itu sudah ya menyerang cukup banyak sekali ya, mendekati ambang ya, kerugian ataupun ya ambang tidak untung ya kan kawan bisa lakukan dengan teknik melakukan perangkap ya, menjebak lalat buah agar buah cabai tersebut tidak terserang lalat buah tersebut. Karena kawan-kawan bisa mengantisipasinya melalui pengendalian dari induknya, itu yang pertama. Yang kedua, pengendalian dari calon bibit lalat buahnya. Nah, itu pengendaliannya salah satunya ya kayak gini. Dan pengendalian secara kimiawi ya, biasanya disemprot dengan bahan-bahan kimia yang aktif yang dapat mematikan hama tersebut. Nah, itu kan kawan bisa lakukan itu jika serangannya terlalu banyak. Tapi kalau untuk kami ya masih alhamdulillah masih aman. Jadinya lebih saya saranin ya, kan kawan sering cek aja lahan kawan jika ada yang terserang kayak gini segera diambil dan dijauhkan dari lahan kawan-kawan agar agar perkembangbiakan perkembangbiakan ini kan kawan lalat buahnya itu tidak bisa menyebar secara merata semacam itu kan kawan. Dan yang jelas kan kawan, kalau ada cabai yang sekiranya sudah siap dipanen, segera dipanen saja kan kawan ya. Karena kalau kita karena kami panennya hijau ya, kalau pemanenannya tepat nantinya buah ini untuk terserang ini jauh lebih kecil ya dibandingkan yang pemanenannya agak lambat. Ini pemanenannya agak lambat karena ada sebagian yang merah. Nah, ini menjadi sarang-sarang lalat buah semacam itu, sehingga lebih baiknya kan kawan kalau semisal kan membudidayakan cabai keriting ini, lebih baiknya kita panen waktu hijau. Nah, dengan waktu panen hijau itu biasanya serangan lalat semakin kecil. Dan yang jelas dengan waktu panen hijau ini di musim kemarau semacam ini akan menekan biaya produksi sebagai akibat dari serangan lalat semacam ini. Kalau kawan lahannya terserang lalat semacam ini, pastinya kalau sudah jumlahnya banyak pasti menyemprot dan meningkatkan biaya produksi, sedangkan harga cabenya menurun biasanya kalau di musim kemarau semacam ini karena panen raya kan kawan semacam itu. Dan sehingga untuk mengantisipasi hal semacam itu, kalau kami lebih suka dipanen hijau ya, karena dengan biaya produksi yang murah dan serangan lalat buah yang kayak gini itu tidak banyak. Nah, akhirnya kita panen hijau jauh lebih menguntungkan menurut kami. Dan kami penggunaan biaya cabai keriting semacam ini ketika dipanen hijau itu penggunaan pupuknya nggak perlu yang mahal-mahal. Yang penting andalan kami selalu menggunakan pupuk organik cair, itu kita berikan secara terus menerus agar cabainya selalu hijau dan selalu berbuah secara maksimal semacam itu kan kawan. Sehingga biaya produksi yang dikeluarkan tidak banyak tapi keuntungannya bisa banyak kawan semacam itu. Bahkan ini kan kawan ya, kan kawan sudah lihat sendiri, mohon maaf kan bisa lihat sendiri. Nah, ini percaya tidak percaya ya, kalau di lahan kami melakukan secara semi organik karena biaya produksinya jika menggunakan kimia mahal. Di sisi lain juga tanahnya semakin lama tidak subur dan semakin lama pupuk itu harganya juga semakin mahal, sehingga kami melakukan budidaya secara semi organik. Dan ini kami buktikan ya kan, kita bisa lihat ini kita lakukan kemarin setelah pemanenan kita lakukan pemupukan secara semi organik, pupuk kimia dan pupuk organik ya, itu kita perlakukan sekali. Lalu selanjutnya setiap 3 hari sekali kita melakukan secara organik dengan menggunakan pupuk POC. Nah, ini kita berikan secara terus menerus setiap 3 hari sekali. Alhamdulillah hasilnya kayak gini kan kawan. Dan ini penggunaan kimianya cukup 1 kali setelah dilakukan proses pemanenan. Dan ini ya kan kawan ya, bisa dibuktikan sendiri ya, kalau kami
Buktinya ini kan kawan ya, pemupukan 1 kali kimia dan organik, terus selang 3 hari di organik secara terus menerus. Alhamdulillah cabenya besar-besar, buahnya bagus-bagus kan kawan. Ini menandakan kesuburan tanahnya bagus ya. Dan ini makin lama nanti saya akan tekan untuk pemberian pupuk kimianya agar kita memperoleh keuntungan secara terus menerus dan beralih ke organik, karena ya sudah jelas hasilnya sudah mantap kan menurut kami. Oke kawan, itu dulu informasi dari saya mengenai tentang cabai keriting ini, terutama hama penyakit cabai keriting, lalat buah yang menyerang di musim kemarau. Semoga kawan-kawan bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.